Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang hidrooceanografi 2 yang penting yang perlu diperhatikan untuk reklamasi sebelum dilakukan reklamasi, yaitu arus dan batimetri pantai. Mengapa ada arus laut? Jadi definisi arus laut ini sekali lagi ini mengulang ya. Menurut Hadi dan Rajawane di tahun 2009, arus laut adalah gerakan horizontal massa air laut yang disebabkan oleh gaya penggerak yang bekerja pada air laut seperti angin, perbedaan tekanan, gelombang laut, dan pasang surut atau pasut. Jadi arus merupakan perpindahan massa air dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi bergeraknya horizontal gitu ya, bukan dari atas ke bawah. Sudah sering disinggung ya, jadi memang mengulang untuk materi-materi yang terkait dengan oceanografi itu mengulang. Mengapa ada arus laut? Klasifikasi arus laut berdasarkan pembangkitnya. Ini ada empat yang dapat membangkitkan arus laut. Yang pertama ada angin, distribusi densitas, kemudian gelombang laut, dan yang keempat adalah pasang surut. Apa beda gelombang dan arus? Nah, ini sudah kemarin ya, sudah disampaikan semua ya terkait perbedaan gelombang dan arus. Gelombang laut merupakan pergerakan massa air dengan arah vertikal atau naik turun. Hal ini menyebabkan massa air tersebut tidak berpindah ke tempat lainnya, melainkan hanya naik turun saja. Nah, ya. Ini pantai, ini adalah buih, ini pasang gelombang ya. Puncak, ini gelombang. Panjang gelombang, ini ya, panjang gelombang, puncak satu lembah gitu ya, satu puncak satu lembah. Kalau kita berbicara di fisika ya, ketinggian gelombang itu adalah ini, ketinggian gelombangnya. Ketinggian gelombang bukan ini gitu ya, tapi ketinggian gelombang adalah selisih antara batas yang puncak ini, puncak gelombang dengan lembah. Itu lembah, ini lembah, ini adalah puncak gelombang, tinggi gelombangnya adalah ini. Batas bawah pengaruh gelombang sampai sini. Jadi kan ini sampai sini bawahnya. Pengaruhnya kan tinggi gelombangnya di sini sampai sini. Ini dasar gelombang, ini adalah bukit pasir. Jadi pengaruh batas bawah pengaruh gelombang itu adalah di sini, di tinggi gelombangnya. Nah ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang gelombang, puncak, kemudian ini adalah puncak gelombang, dasar gelombang, tinggi gelombangnya adalah wave height yang di sini. Faktor pembangkit eksternal itu angin, pasut, tsunami, dan juga ada gerakan kapal juga berpengaruh terhadap pergerakan dari gelombang yang bergerak secara naik turun gitu ya. Nah, kemudian arus laut yang tadi disampaikan, dia berpindahnya secara horizontal atau mendatar. Ya, secara mendatar. Nah, faktor pembangkitnya kalau arus ini macam-macam. Kalau tadi kita berbicara tentang gelombang itu pengaruhnya dari angin, pasang surut, tsunami, terus kemudian dari gerakan kapal bisa mengubah tinggi gelombang gitu. Nah, kemudian yang arus laut ada pengaruh dari internal dan ada pengaruh dari eksternal. Yang internal pengaruhnya dari densitas air laut atau ini ya, kerapatan ya, kemudian gradien tekanan mendatar dan gesekan lapisan air. Jadi otomatis pergerakan horizontal yang air bagian atas yang berhubungan langsung dengan atmosfer itu akan berbeda dengan yang ada di tengah, kemudian yang dengan di dasar itu otomatis berbeda, meskipun secara kasat mata kita lihat kayaknya sama gitu ya. Tapi yang jelas kalau di mekanika fluida kalian sudah belajar ya terkait dengan pola aliran, pola kecepatan aliran itu seperti apa. Pola kecepatan aliran itu dari atas ke bawah semakin naik atau semakin turun. Jadi terkait dengan gesekan lapisan air, kecepatan yang atas itu lebih besar dibandingkan dengan yang tengah, apalagi dibandingkan dengan yang bawah. Karena yang atas itu hanya berhubungan dengan atmosfer ya, atmosfer dan di bawahnya ada air, lapisan air di bawahnya.
gesekannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan gesekan antara air dengan air yang terjadi di tengah. Otomatis di tengah kan gesekannya dengan air di atasnya, dengan gesekan yang air yang ada di bawahnya. Kemudian yang paling bawah, dia mengalami gesekan dengan air di atasnya dan mengalami gesekan dengan dasar, itu lebih besar. Jadi gesekan yang paling besar itu yang paling bawah. Sehingga mau di sungai, mau di laut, yang terjadi adalah bukan hanya di sungai dan laut ya, tapi juga ketika di laboratorium, di sebuah channel, di sebuah apa namanya flume tank, di sebuah flume tank yang terjadi juga sama seperti itu, pola gesekannya adalah seperti ini gitu ya, pola dari atas ke bawah. Jadi atas lebih cepat, bawah kecepatannya menurun terkait dengan kecepatan pergerakan arusnya. Itu faktornya dikaitkan dengan gesekan. Kemudian faktor pembangkit eksternal ada gaya tarik matahari dan bulan yang dipengaruhi oleh tahanan dasar laut, gaya Coriolis, kemudian perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan juga angin. Ya. Arus yang berhubungan dengan distribusi densitas. Nah, jadi laut itu memiliki densitas atau massa jenis yang beragam. Kalian sudah mempelajarinya ya di ekologi kayaknya ya. Ini biologi laut kayaknya dipelajarin, di ekologi perairan kayaknya juga dipelajarin ya. Kandungannya itu berbeda-beda tergantung dari salinitas atau kadar garam, temperatur, dan juga tekanan. Jadi kerapatan atau massa jenis di dalam satu kolom air laut, di dalam satu kolom itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari paling atas, tergantung dari temperatur ya. Terkena matahari otomatis yang paling atas temperaturnya lebih tinggi, dengan yang tengah dengan yang paling bawah berbeda. Tekanannya dari yang paling atas dengan tengah dan bawah otomatis berbeda. Salinitasnya yang atas, tengah, dan juga bawah otomatis berbeda. Sehingga inilah yang mempengaruhi kerapatan dari air laut itu sendiri. Sehingga akan mempengaruhi arusnya itu seperti apa, kecepatannya juga berbeda. Densitas air laut yang berbeda-beda menyebabkan terjadinya perbedaan atau gradien densitas antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi bukan hanya dalam satu kolom air, tapi di tempat yang satu dengan tempat lainnya, misalnya di jarak kilometer ke berapa dengan meter ke berapa di dalam satu area itu bisa berbeda-beda. Seperti tadi mungkin di satu area tertentu ada pohon gitu ya, ada pohon yang menaungi pantai tersebut sehingga terlihat lebih rindang. Yang paling atas jadi tidak terlalu kena sinar matahari, otomatis dari segi temperatur sudah berbeda, yang itu akan mengakibatkan pengaruhnya terhadap densitas yang ada di situ gitu ya. Pada air laut yang memiliki densitas rendah atau kerapatan rendah, massa jenis yang rendah, tekanan airnya itu akan lebih besar dan muka air lautnya akan lebih tinggi. Jadi tekanan airnya akan lebih besar dan muka air lautnya akan lebih tinggi untuk densitasnya yang rendah. Jadi nggak rapet ya, otomatis kalau secara logika, ya berbicara logika nih, namanya densitas rendah, kalau berbicara secara logika dalam tanda kutip kita kaitkan dengan bahasa saja ya, densitas atau kerapatan. Berarti kalau kerapatan rendah kan nggak rapet ya, kerapatan rendah berarti nggak rapet. Kalau rapat kan gini, gitu ya rapat. Oh ini nggak rapat, berarti agak renggang. Kalau agak renggang kan berarti agak tinggi. Dari muka air lautnya berarti memang lebih tinggi karena kerapatannya rendah. Tapi kalau kerapatannya ini, jadi dia nggak tinggi, muka air lautnya nggak tinggi gitu. Nah ini kan, sedangkan air laut yang memiliki densitas tinggi atau kerapatan tinggi, jadi kalau bingung ya udah kalian ibaratkan dengan kata-katanya aja. Densitas itu kan kerapatan. Kalau kerapatannya tinggi atau rapat berarti lebih rapat nih, berarti tekanan dan muka air lautnya akan lebih rendah gitu ya. Muka air lautnya jadi nggak terlalu meninggi kan muka air lautnya, tapi kalau yang rendah, yang tadi kerapatannya rendah, renggang, dia naik, muka air lautnya naik gitu. Jadi dari kedua kondisi tersebut maka terjadilah yang namanya gradien tekanan. Jadi ada yang kerapalan muka airnya tinggi, muka airnya rendah gitu. Jadi akan berbeda gitu gradiennya. Kemudian air laut akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Gradien tekanan inilah yang menjadi gaya pendorong sehingga terjadilah yang namanya
arus gitu ya. Dari tekanan yang tinggi, ini kan tadi tekanannya yang lebih besar atau lebih tinggi karena densitas. Jadi dari densitas rendah itu tekanannya tinggi. Nah, dia yang menyebabkan bergerak, akhirnya bergerak arusnya sehingga terjadilah arus atau pergerakan secara horizontal. Contoh dari arus adalah arus geostropik, arus densitas, sirkulin termohalin gitu ya, dibahas semua di situ. Arus geostropik merupakan arus laut yang timbul akibat adanya keseimbangan antara gaya gradien tekanan dengan gaya Coriolis gitu ya, gaya tarik bulan ya. Pasut. Ini geostropik. Gradien tekanan, jadi secara tekanan kemudian secara gaya tarik bulan itu juga mempengaruhi, di situ ada keseimbangan. Jadi jadinya kayak seolah-olah bulat gitu. Ini ya, akibat bumi bulat dan berotasi, objek yang bergerak di atas permukaan bumi akan berbelok ke kiri. Akibat bumi bulat dan berotasi, objek yang bergerak di atas permukaan bumi akan berbelok ke kiri di utara khatulistiwa dan ke kanan yang di selatan khatulistiwa gitu ya. Yang di sebelah sana bergerak ke kanan, yang di selatan khatulistiwa. Yang di kiri itu yang berbelok ke kiri, yang berada di utaranya khatulistiwa. Ini adalah fenomena pembelokan yang dinamakan efek Coriolis. Berbelok karena bergerak dari lokasi dengan kecepatan permukaan lebih tinggi ke lokasi dengan kecepatan permukaan lebih rendah. Yang kedua, berbelok ke arah berlawanan, dipahami ya, berbelok karena bergerak dari lokasi dengan kecepatan permukaan lebih tinggi ke lokasi dengan kecepatan permukaan lebih rendah. Kemudian yang kedua, berbelok ke arah berlawanan karena berada di sisi berlawanan khatulistiwa. Yang ketiga, bergerak dari permukaan berkecepatan rendah menuju lokasi berkecepatan permukaan yang lebih tinggi. Yang ketiga itu yang ini. Baca ulang, berbelok karena bergerak dari lokasi dengan kecepatan permukaan lebih tinggi ke lokasi dengan kecepatan permukaan rendah. Ini nomor 1. Ini nomor 2, berbelok ke arah berlawanan karena berada di sisi berlawanan khatulistiwa. Yang ketiga, bergerak dari permukaan berkecepatan rendah menuju lokasi dengan kecepatan permukaan tinggi. Yang ketiga. Nah, permukaan bumi di bagian barat ya. Bergerak ke kiri. Yang di barat 4, permukaan bumi di barat 4 bergerak ke kiri, maka 4 terlihat berbelok ke kanan jika dilihat dari permukaan. Kemudian yang kelima, permukaan bumi di timur. Di timur ya, bergerak ke kiri, terlihat berbelok ke kanan jika dilihat dari permukaan. Tuh. Nah, bentar. Nah, arus densitas merupakan arus yang timbul akibat adanya gradien densitas dalam arah horizontal. Gradien densitas horizontal terbentuk oleh variasi salinitas, suhu atau kandungan sedimen. Arus densitas ini umumnya terjadi di daerah pantai dan estuari, di mana terdapat fluks air tawar ya ke arah laut itu. Jadi otomatis perbedaan densitasnya itu akan terlihat sekali gitu, berbeda gitu ya. Kalau sudah di tengah itu kan tidak terlalu terlihat perbedaan densitasnya. Jadi ini arus permukaan semakin ke bawah dalam satu kolom itu jadi makin rendah gitu ya. Kemudian muka air laut.
Ini air tawar, ini air asin. Nah, muka airnya tinggi. Ini muka airnya rendah. Karena tadi kan terkait densitas ya. Gitu. Jadi rho 1 ini lebih kecil atau densitas kerapatan ya. Rho 1 atau kerapatan di 1 ini lebih kecil daripada rho 2, lebih kecil daripada rho 3, lebih kecil dari rho 4, berarti yang paling rapat itu adalah yang ini. Karena ini terkait dengan pengaruh salinitas, salinitasnya lebih besar yang di sini, itu yang di paling bawah, sehingga kerapatannya menjadi lebih besar juga. Arus termohalin, yaitu ini yang pengaruh selanjutnya. Sampai sini diperhatikan dulu ya. Balas peta dulu. Yes. Jadi salinitas yang cukup besar itu yang menyebabkan si tadi ini kandungan garamnya cukup tinggi, salinitasnya cukup tinggi, yang paling air asin kan, baru di sini perpaduan antara air asin dan air tawar. Jadi semakin tinggi salinitasnya berarti kerapatannya semakin tinggi ya, kerapatannya semakin tinggi sehingga muka airnya menjadi rendah. Kalau airnya air asin, muka airnya menjadi rendah. Intinya kalau kerapatannya tinggi, ini kan kerapatannya jadi tinggi. Kalau kerapatan tinggi, muka airnya menjadi rendah. Kalau kerapatan rendah, muka airnya tinggi. Itu aja dibahasakan secara logika bahasa bisa. Kemudian arus termohalin adalah arus laut yang diakibatkan oleh adanya perbedaan suhu atau salinitas kadar garam air laut di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan perubahan densitas kerapatan massa air laut sehingga menimbulkan pergerakan. Gitu. Jadi perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, bukan dalam satu kolom gitu ya, dari dalam satu osean, dalam satu samudra, dalam suatu lautan yang cukup besar. Itu. Misalnya pengaruh dari suhu ya, atau masih dari suhu dari air gitu ya, dari air yang dingin, kemudian di sini mengalami percampuran, terus di sini sudah mulai hangat, terus di sini mulai hangat, nah itu akan berpengaruh terhadap densitasnya. Gitu. Densitas massa per volume ya, heating. Nah ini densitas adalah atau kepadatan air laut adalah jumlah massa air laut per satuan volume. Nilai densitas air laut pada umumnya itu antara 1,02 sampai 1,07 gram per cm kubik. Nilai densitas sangat berkaitan dengan temperatur, salinitas, dan tekanan. Per volume. Jadi heating, pengaruh dari pemanasan, dari pendinginan, ya surface flow, itu akan mempengaruhi thermocline, deep spreading, soaking. Densitas mengatur berbagai proses di laut, contohnya pergerakan arus menuju keseimbangan hidrostatis, kemudian perpindahan bahang, upwelling ya, konsentrasi plankton itu juga bisa dipengaruhi dari densitas. Konsentrasi plankton, transport sedimen, migrasi organisme laut, dan pelapisan kolom air tentunya. Arus yang dibangkitkan oleh angin. Arus laut dapat dibangkitkan oleh angin yang bergerak di atas permukaan laut. Angin yang bertiup tersebut akan mendorong lapisan permukaan air ya. Angin mendorong lapisan permukaan air, kemudian lapisan permukaan air akan mendorong lapisan air yang di bawahnya dan seterusnya. Ini dorong terus gitu ya. Seperti kita lihat. Mungkin sekali ketika kalian melihat gelombang dan arus, gelombang dan arus, yaitu satu gelombang laut ya. Kalau kita berbicara bahasa umum atau bahasa orang awam kan langsung ombak ya, ketika kalian melihat ombak, gabungan antara arus dan gelombang itu, kalian pasti ngelihat, coba sekali-kali berpikir, oh itu berarti angin lagi mendorong lapisan air yang di atasnya, lapisan di atasnya kemudian mendorong lagi di bawahnya dan seterusnya. Arus yang dipengaruhi oleh angin berada pada lapisan permukaan hingga kedalaman 100 sampai 300 meter, itu masih mendapat pengaruh dari dorongan angin. Hal tersebut terjadi karena semakin ke dalam, kecepatan arus akan berkurang akibat adanya viskositas air laut, juga akibat dari
gesekan otomatis. Jadi pengaruhnya selain dari viskositas atau kekentalan air laut, juga dipengaruhi oleh gesekan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa semakin ke dalam arusnya menjadi semakin berkurang kecepatannya. Arus yang dibangkitkan oleh gelombang. Nah, gelombang yang pecah di tepi pantai dapat membentuk sudut dengan garis pantai serta menimbulkan momentum tegak lurus dan sejajar pantai. Momentum sejajar pantai tersebut membangkitkan arus sejajar pantai, sedangkan momentum tegak lurus menggerakkan massa air tegak lurus pantai ya. Longshore current dan rip current yang sering kita sebut itu. Contoh dari arus yang dibangkitkan oleh gelombang adalah arus sejajar pantai atau longshore current dan arus tegak lurus pantai atau rip current. Nah, ini kemarin sudah sempat kita singgung tentang longshore current dan rip current. Sudah nggak? Bukan bener. Oh, nanti kerjakan berdua. Suruh di situ. Kerjakan berdua nanti di sini. Berarti dibuat bertambah ya beasiswa gitu ya. Dan harus bayar pendapatan itu di sini. Nah, longshore current terjadi di antara daerah gelombang pecah dan garis pantai, di mana saat gelombang datang membentuk sudut miring dengan garis pantai pecah, maka terjadilah longshore current. Akibat gradien momentum flux di daerah surface zone-nya. Ini ya. Longshore current. Ketemu sama ini ya kondisi garis pantai yang seperti ini. Longshore current adalah arus yang sejajar dengan garis pantai. Arus ini dapat membentuk garis pantai menjadi berkelok-kelok. Arus sejajar pantai mempunyai kecepatan yang relatif kecil, rata-rata 0,3 meter per sekon. Meskipun arus sejajar pantai ini bukan arus sejajar pantai ini umumnya mempunyai kecepatan yang rendah. Tetapi sangat mempengaruhi proses-proses litoral transport, jelas mempengaruhi pergerakan dari pasir-pasir yang ada di situ ya, dan menyebabkan scoring itu dari longshore current. Karena dia bergerak sepanjang pantai dalam waktu yang cukup lama dan terus-menerus selama ada gelombang, sehingga mampu memindahkan sedimen. Untuk itu perlu dibahas kecepatan arus sejajar pantai sebagai penggeraknya. Jadi dia mempunyai kecepatan yang kecil tapi terus-menerus, ibaratnya kalau dalam kehidupan itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang meskipun itu kecil, maka dia juga akan berefek buruk gitu ya. Salah satunya dosa-dosa kecil lama-lama jadi dosa besar, otomatis tambah banyak dan itu berefek buruk terhadap orang tersebut. Seperti itu. Jadi sama dengan longshore current, terlihat tidak terlalu membahayakan, sepele gitu ya, tapi karena berlangsung terus-menerus dan ombak itu selalu ada, maka dia akan mengikis pelan-pelan yang ada di pantai itu. Seperti itu. Nah, ini rip current seperti yang sudah pernah sekali lagi kita sampaikan ya. Rip current adalah arus yang arah gerakannya tegak lurus dengan garis pantai. Arus ini berawal dari gelombang yang datang dari arah laut menuju pantai. Ya, dari arah laut menuju pantai. Setelah sampai di pantai, arus tersebut kemudian menemukan jalan kembali ke laut. Arus ini sering terjadi di daerah sempit seperti pantai yang terdapat gosong pasir atau dermaga gitu. Rip current sangat berbahaya karena dapat menyeret wisatawan ke tengah laut. Di Indonesia, contoh pantai yang sering terdapat rip current adalah pantai Parangtritis, ya, yang sering memang pantai selatan yang rip current. Kemudian arus yang dibangkitkan oleh pasang surut. Pasang surut merupakan naik turunnya permukaan air laut akibat adanya gaya tarik bumi, bulan, dan matahari. Peristiwa tersebut juga disertai dengan gerakan horizontal massa air yang bergerak secara periodik. Arus pasut berbeda-beda tiap tempat, tergantung dari karakteristik pasang surut, kedalaman air, dan konfigurasi pantai. Mungkin nanti ada yang mau fokus tentang berapa sih rata-rata pasut yang ada di pantai Situbondo misalnya, dari ujung timur sampai ujung barat itu berapa, silakan boleh, jadi identifikasi pasang surut. Nah, ini
EBB current ya, arus yang timbul akibat pasang surut dan arahnya tegak lurus pantai ke arah laut. Ya, ini. Arus ini sedikit banyak berkontribusi dalam terjadinya abrasi pantai. Terjadi ketika laut dalam kondisi pasang beralih ke posisi surut gitu ya. Dari kan awalnya pasang terus jadi balik. Dari pasang menjadi surut balik. Surut gitu ya. Jadi dia banyak membawa bawa partikel-partikel gitu ya yang dari pantai itu. Kemudian flat current, arus tegak lurus pantai akibat pasang surut yang memiliki arah ke arah pantai. Arus ini biasanya berkontribusi dalam terjadinya sedimentasi pantai. Terjadi ketika laut dalam kondisi surut beralih ke posisi pasang. Jadi dari awalnya rendah, kemudian ke pasang. Kan dia bawa sedimen dari laut dibawa ke pantai. Jadi kebalikannya kalau EBB current itu dia bawa dari pantai ke ini tererosi, artinya tererosi yang ada di pantai itu scoring, mengalami penggerusan dari kalau dari pasang ke surut. Dan itu kan berlangsung sedimentasi, erosi gitu ya setiap saat karena akan selalu bergantian terjadinya pasang surut. Kemudian selanjutnya adalah tentang batimetri. Ini adalah salah satu contoh peta batimetri tiluan Lampung. Jadi peta batimetri ini diperlukan untuk mengetahui keadaan kedalaman laut di sekitar lokasi pekerjaan kalau kita melakukan reklamasi. Peta ini digunakan untuk mengetahui kondisi gelombang di lokasi pekerjaan. Kira-kira kalau seperti ini nanti gelombangnya akan sampai mana sih gitu ya. Ini kan berarti yang biru banget ini dalam banget gitu ya, dalam banget yang semakin warnanya semakin pudar ini berarti tidak terlalu dalam. Nah, tujuannya mengetahui peta batimetri karena biasanya sudah ada di penelitian-penelitian dari akademisi sebelumnya, para teknisi reklamasi itu bisa mengetahui perkiraan, oh jangan di sini berarti jangan terlalu ke sini gitu ya. Misalnya agak sampai sini aja berarti maksimal karena di sana gelombangnya tinggi gitu misalnya. Atau nanti berarti kita bangun breakwater tuh di sini gitu. Itu bisa dari peta batimeter ini tanpa harus kita mencari ulang gitu ya, melihat mengukur ulang. Kalau misalnya ada yang mengukur ulang menggunakan GPS gitu ya, menggunakan GPS itu bisa untuk membuat peta batimetri. Kan dia melihat kedalamannya kan, kedalamannya seperti apa gitu. Nah itu